Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan materi pelajaran kita pada pembelajaran jarak jauh IPA kelas 7. Kita akan melanjutkan materi bab yang kemarin ya. Jadi kita masih di bab 1 tentang besaran dan pengukuran pada bagian 2. Oke, pada bagian 2 ini apa yang kita pelajari? Nah, ini dia. Kita akan belajar tentang satuan baku dan satuan tak baku. Apa sih perbedaan antara satuan baku dan tak baku? Kita lihat. Satuan baku adalah satuan yang bila digunakan untuk mengukur, hasil pengukurannya selalu tetap untuk semua orang. Contohnya, panjang. Satuannya adalah kilometer, meter, dan sentimeter. Kemudian massa, satuannya adalah kilogram, gram, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, satuan tak baku adalah satuan yang bila digunakan untuk mengukur, hasil pengukurannya berbeda untuk semua orang. Contohnya, panjang. Panjang bisa diukur dengan menggunakan jengkal, hasta, depa, dan sebagainya. Kemudian massa bisa juga menggunakan tempurung kelapa. Nah, untuk setiap orang, misalnya panjang ya, setiap orang jengkal, hasta, dan depannya kan belum tentu sama. Jadi, maka satuannya disebut dengan satuan tak baku. Oke. Sebenarnya apa sih pengukuran itu? Nah, tadi kan kita belajar tentang mengukur ya. Nah, pengukuran itu definisinya adalah kegiatan membandingkan antara besaran dengan satuannya. Ya, misalnya panjang dengan kilometer. Nah, itu namanya mengukur, membandingkan ya. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang pengukuran dari besaran pokok dulu. Yang pertama, pengukuran panjang. Pengukuran panjang bisa menggunakan beberapa alat. Yang pertama, dengan menggunakan penggaris. Nah, penggaris macamnya banyak ya. Ada penggaris lurus, penggaris siku, penggaris gulung, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pengukuran panjang dengan menggunakan jangka sorong. Nah, ini gambar dari jangka sorong ya. Nah, jangka sorong ini dia memiliki ketelitian yang berbeda. Jadi lebih teliti daripada menggunakan penggaris tadi. Nah, di sini ada skala-skalanya yang digunakan untuk mengukur panjang. Nah, berikutnya pengukuran panjang dengan menggunakan micrometerscope. Nah, menggunakan micrometerscope ini yang paling teliti itu adalah dengan ketelitian 0,01 mm. Jadi, ini biasanya digunakan untuk mengukur tebal suatu benda. Pada benda yang berbentuk lembaran, berbentuk plat, nah itu akan sangat mudah bila diukur dengan micrometerscope. Oke. Kemudian pengukuran besaran pokok yang berikutnya adalah pengukuran massa. Nah, ini anak-anak, kalian lihat di sebelah kanan, ini disebut dengan neraca Oghuz ya, atau neraca batang. Jenis neraca Oghuz ada neraca 2 lengan, 3 lengan, dan 4 lengan. Kemudian neraca ini digunakan untuk mengukur massa benda yang lebih besar. Nah, bahkan sampai bisa mengukur sampai 500 kg. Ya. Yang berikutnya adalah pengukuran besaran pokok dengan waktu. Nah, waktu ini diukur dengan menggunakan arloji dan stopwatch. Nah, arloji sama stopwatch itu lebih teliti stopwatch ya, karena dia sampai 0,1 sekon atau 0,1 detik. Kalau arloji itu hanya sampai ke 1 sekon atau 1 detik ya. Oke, berikutnya adalah pengukuran suhu. Pengukuran suhu, nah ini suhu benda diukur dengan menggunakan alat yang namanya termometer. Nah, termometer yang sering kita jumpai itu adalah termometer klinis yang biasanya untuk mengukur suhu tubuh. Nah, ini gambarnya semacam ini ya. Kalau sekarang yang paling marak itu termometer yang disebut dengan termogan atau termometer tembak, akan kita temui di tempat-tempat fasilitas umum ya. Oke, berikutnya tentang
pengukuran besaran turunan ya. Kemarin kan besaran ada dua, besaran pokok dan turunan. Yang pertama untuk luas benda. Misalnya panjang kertas 25 cm dan lebarnya 20 cm, maka luas tersebut adalah, ini rumusnya, luas sama dengan P kali L, panjang kali lebar, 25 kali 20, menjadi 500 cm per kubik ya. Atau bentuk bakunya 5 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Nah ini ya anak-anak ya. Kemudian pengukuran volume benda padat dengan menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi ya. Kemudian pengukuran volume benda cair. Nah misalnya pengukuran dilakukan pada cairan spiritus. Hasil pengukurannya menunjukkan volume spiritus 30 ml ya. Nah anak-anak, untuk materi kita sudah selesai, jadi cukup singkat ya. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kalian lihat di e-learning tentang uraian materi. Nah pada akhir paparan Bu Maya ini akan ada tugas. Tugas yang pertama adalah tugas pengetahuan. Nah ini ada 5 soal, silahkan dikerjakan di buku tugas kalian ya. Kemudian tugas yang kedua, tugas keterampilan. Tugasnya adalah ukurlah panjang 5 benda yang ada di rumahmu dengan menggunakan 2 alat ukur, yaitu alat ukur baku dan tidak baku. Alat ukur baku menggunakan penggaris, alat ukur tidak baku menggunakan jengkal tanganmu. Nah buatlah tabel seperti berikut ini. Jadi ada 2 tugas ya anak-anak ya. Tugas 1, tugas pengetahuan, tugas 2, tugas keterampilan dikumpulkan pada minggu pertengahan Agustus yang akan diumumkan oleh wali kelas kalian. Oke, dikerjakan di buku tugas, jangan sampai tidak mengerjakan karena itu salah satu poin supaya nilai kalian bisa KKM. Oke, anak-anak, cukup sekian pelajaran kita hari ini. Dan ada satu lagi catatan, minggu depan Bu Maya akan mengadakan ulangannya secara online. Jadi kalian siapkan baik-baik. Materinya adalah materi minggu kemarin tentang besaran dan materi minggu ini tentang pengukuran. Siapkan baik-baik. Selamat belajar. See you next day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.